dari kelompok 10. Di sini ingin membawakan makalah yang berjudul Interactive Learning. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran interaktif learning. Jadi model pembelajaran interaktif learning ini adalah model pembelajaran yang berorientasi pada siswa ataupun student center, di mana siswa dilibatkan langsung dalam berbagai jenis kegiatan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran interaktif membuat siswa paling berinteraksi dalam berbuat, berpikir, hands-on and minds-on, yang menghasilkan umpan balik secara langsung terhadap materi pelajaran yang diberikan. Jadi, Fair and Cosgrove dalam Heartland mengemukakan bahwa model pembelajaran interaktif dirancang agar siswa bertanya dan menemukan jawaban mereka sendiri. Menurut Rosnelli, model pembelajaran interaktif merupakan model pembelajaran yang memungkinkan siswa interaktif dengan guru, teman sekelasnya, dan media pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini dapat menangani berbagai individual siswa karena siswa dapat maju sesuai dengan kemampuannya tanpa harus menunggu teman sekelasnya. Jadi proses pembelajaran pada model pembelajaran interaktif teman sekelasnya, proses pembelajaran pada model pembelajaran interaktif ini memungkinkan siswa untuk melakukan keleluasaan untuk belajar mandiri tanpa terganggu oleh yang lain. Dan untuk mengikuti tes setiap unit bahasan yang telah dipelajari dan terus maju sesuai dengan kemampuannya dengan bantuan dan arahan guru. Atau mengulang proses pembelajaran pada unit yang sama sampai mencapai penguasaan minimal sesuai target yang telah ditetapkan. Jadi dari beberapa pendapat-pendapat mengenai model pembelajaran interaktif tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model ini dirancang untuk menjadikan suasana belajar mengajar di kelas berpusat pada siswa agar aktif membangun pengetahuannya melalui penyelidikan terhadap pertanyaan yang mereka ajukan sendiri. Jadi di dalam model pembelajaran interaktif, siswa diberi kesempatan untuk melibatkan keingintahuannya dengan cara membuat pertanyaan mengenai topik yang akan dipelajari, kemudian melakukan penyelidikan tentang pertanyaan mereka sendiri. Jadi pertanyaan tadi muncul dari siswa yang dimanfaatkan guru untuk mengetahui pengetahuan awal dari siswa. Nah, di sini guru berperan untuk membimbing siswa agar pertanyaan tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. Pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa menunjukkan rasa ingin tahu siswa terhadap topik yang akan dibahas dan menimbulkan rasa keingintahuan tersebut. Jadi di sini saya ada bagan tahapan dalam model pembelajaran interaktif, bisa dilihat di makalah. Ada persiapan, pengetahuan awal, eksplorasi pertanyaan siswa, penyelidikan, pengetahuan akhir, refleksi. Jadi di sana ada perbandingannya dan pertanyaan susulan. Lalu Arabic learning. Jadi istilah e-learning mengandung pengertian yang luas, sehingga banyak pakar yang menguraikan tentang definisi e-learning dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah menyatakan e-learning atau electronic learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lainnya. Di sini, LearnFrame Comden Glossary of E-Learning Terms menyatakan suatu definisi yang luas bahwa e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standalone. Matthew Comer-Herold dalam E-Learning Concept and Techniques mendefinisikan bahwa e-learning adalah sarana pendidikan yang mencakup motivasi diri sendiri, komunikasi, efisiensi, dan teknologi. Karena ada keterbatasan dalam interaksi sosial, siswa harus menjaga diri mereka tetap termotivasi e-learning efisien karena mengeliminasi jarak dan arus pulang pergi. Jarak dieliminasi karena isi dari e-learning didesain dengan media yang dapat diakses dari terminal komputer yang memiliki peralatan yang sesuai dan sarana teknologi lainnya yang dapat mengakses jaringan atau internet. Dan yang kedua, ada pembelajaran berbasis multimedia.
Pembelajaran berbasis multimedia ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan berbagai macam tawaran yang menarik dalam dunia pendidikan. Jadi multimedia ini merupakan salah satu produk dari kemajuan tersebut, memberikan berbagai macam pilihan sesuai dengan minat para penggunanya. Yusring Sanusi Baso mengartikan multimedia sebagai media yang menggabungkan dua atau lebih media yang terdiri dari teks grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Sedangkan Yusuf Hadi berbeda dengan pendapat tersebut. Jadi, Yusuf Hadi Miarso mengartikan multimedia sebagai kumpulan bahan ajar yang dipadukan, dikombinasikan dan dipaketkan ke dalam bentuk modul yang disebut sebagai kit dan dapat digunakan untuk belajar mandiri, baik secara individu maupun kelompok tanpa harus didampingi oleh pendidik. Jadi yang kedua, berdasarkan dua pengertian, multimedia dapat diartikan sebagai kumpulan bahan ajar yang dikemas sebagai satu dan menggunakan lebih dari satu unsur media, teks, grafik, suara, dan lainnya. Jadi dalam perkembangan multimedia ini ada dua kelompok, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Jadi multimedia linear ini adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun di dalamnya, sifatnya berurutan dan dapat mengukur durasi tayangan sesuai kehendak pengguna. Contoh dari media yang termasuk ke dalam kategori ini adalah film dan televisi. Sedangkan multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Jadi ciri khas dari multimedia ini sendiri adalah dilengkapi beberapa navigasi yang disebut juga dengan Graphical User Interface atau GUI, baik berupa icon maupun button, pop-up menu, scroll bar, dan lainnya yang dapat dioperasikan oleh user untuk sarana browsing ke berbagai jendela informasi dengan bantuan sarana hyperlink. Jadi multimedia interaktif seperti ini didapat pada multimedia pembelajaran serta aplikasi game. Multimedia interaktif tidak memiliki durasi karena lama penayangan tergantung seberapa lama pengguna memanfaatkan media ini. Multimedia telah mengalami perkembangan konsep sejalan dengan berkembangnya teknologi pembelajaran. Jadi ketika teknologi komputer belum dikenal, konsep multimedia ini sudah dikenal. Dengan mengintegrasikan berbagai unsur media seperti media cetak, kaset, audio, video, dan slide suara. Unsur ini dikombinasikan untuk menyampai suatu topik materi pembelajaran tertentu. Jadi pada konsep ini, setiap unsur media dianggap mempunyai kekuatan dan kelemahan, dan pada konsep ini pula unsur media dianggap mempunyai kekuatan dan kelemahan. Jadi kekuatan salah satu unsur media yang dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan dari media lainnya, misalnya penjelasan yang tidak cukup disampaikan dengan teks menulis, maka seperti cara mengucapkan sesuatu, maka dibantu oleh media audio. Jadi demikian juga yang perlu divisualisasi dan gerak, maka dibantu dengan video. Multimedia dalam pembelajaran dapat digolongkan ke dalam 3 karakteristik. Yang pertama, multimedia digunakan sebagai salah satu unsur pembelajaran di kelas. Kedua, multimedia digunakan sebagai materi pembelajaran mandiri. Ketiga, multimedia digunakan sebagai media satu-satunya di dalam pembelajaran. Jadi dengan demikian seluruh fasilitas pembelajaran yang mendukung tujuan pembelajaran juga telah disediakan paket ini. Paket semacam ini sering disebut CBL atau Computer Based Learning. Jadi hingga saat ini media berbasis komputer ini dikenal sebagai istilah multimedia, dianggap sebagai media yang memiliki interaktivitas paling tinggi. Interaktivitas di sini adalah aktivitas yang melibatkan fisik dan mental dari pengguna saat mencoba program multimedia. Jadi sebagai perbandingan, media buku atau televisi sebenarnya juga menyediakan interaktivitas, hanya saja interaktivitas ini bersifat samar karena hanya melibatkan mental pengguna. Jadi keunggulan multimedia di dalam interaktivitas adalah media ini secara inheren mampu memaksa pengguna untuk berinteraksi dengan materi baik secara fisik dan mental. Tentu saja kemampuan ini memaksa
tergantung pada seberapa efektif instruksi pembelajaran yang mampu memaksa pengguna untuk berinteraksi dengan materi baik secara fisik maupun mental. Nah, jadi setelah ini ada 3 aplikasi yang akan dipaparkan oleh pemakalah, bagaimana cara penggunaannya ataupun tutorial cara penggunaannya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.